Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terutama sekali yang kami hormati kaum ibu majelis taklim yang diadakan sekali sebulan. Apa nama jorong di sini? Jorong apa namanya? Jorong Sungai Gadang. Ya, Trans Dusun Tangah, Jorong Sungai Gadang, ya, Kendagarian Dusun Tangah. Ya, seterusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah yaitu kesehatan, kesempatan, yaitu nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, dan sekaligus nikmat iman. Dengan nikmat itulah kita pada sore hari ini bisa berkumpul dalam ruangan masjid ini dalam rangka yaitu mengikuti kegiatan rutinitas kita, yaitu berupa majelis taklim bulanan. Salawat dan salam juga kita tidak bosan-bosannya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilimpahkan pahalanya buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kaum ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tepat tanggal 31 Maret 2021 Masehi, dan bertepatan kalau tidak salah tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriah. Berarti terhitung hari sekarang ini ya kita sudah berada 17 hari dalam bulan Sya'ban. Tinggal lebih dan kurang 13 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu ya alhamdulillah kita pada hari ini mungkin terakhir untuk mengadakan untuk tahun ini menjelang Ramadan, mungkin adalah tanggal hari ini terakhir untuk majelis taklim mungkin dalam bulan Ramadan tidak ada. Ya, di pada hari ini kita telah memasuki 17 hari Sya'ban untuk tahun ini. Ya, jadi alhamdulillah Allah masih berkenan kepada kita semua sampai hari ini kita sehat semua, tidak ada kurang satu apapun, dan kita memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya Allah berkenan memberi kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa nanti bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kaum ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita berdiri? Ya, sebenarnya kalau dalam konteks dakwah itu enaknya berdiri karena nggak ada meja. Karena sebenarnya kan pakai meja enaknya, pakai meja, pakai kursi baru mantap ya. Jadi karena nggak ada meja, maka posisi berdiri itulah yang lebih baik. Bukan dalam arti kata tidak sopan ya, tetapi lebih enak rasanya berdiri daripada posisi duduk tersebut. Baik, pada sore hari ini kita mengangkat tema pengajian kita ya, mensucikan hati kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya, jadi tema kita angkat sekarang adalah mensucikan hati kita untuk menyambut bulan suci Ramadan yang akan datang. Nah,
karena tidak lama lagi, ya sekitar 1 minggu lebih kita memasuki bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu kita sangat dituntut, kaum ibu yang kami muliakan, untuk membersihkan hati, membersihkan jasad, badan, membersihkan jiwa kita, supaya amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima di sisi Allah. Begitu juga kalau kita mampu membersihkan hati sebelum masuknya bulan suci Ramadan, kita mengerjakan amal ibadah dalam bulan suci Ramadan nanti akan terasa ringan, akan terasa enteng, tidak membebankan dan tidak merasa berat. Tapi kalau masuk Ramadan hati kita belum bersih, ya banyak karat-karatnya, banyak musuh, banyak berbudu dengan orang lain, ya banyak sakit hati, banyak kotornya di dalam, tetangga sama tetangga, keluarga sama keluarga, istri dengan suami contohnya, anak dengan orang tuanya. Ya kalau ada contohnya perselisihan paham, ya tidak dibersihkan hatinya, maka itulah orang-orang yang di dalam bulan Ramadan kelak mereka itu merasa berat untuk melaksanakan amal ibadah. Ya, jadi jangan heran kalau biasanya kita rasanya agak berat sekali melaksanakan ibadah puasa, berat sekali melaksanakan amal-amal lain di bulan suci Ramadan, itu tandanya hati seseorang sebelum masuk Ramadan belum mampu untuk mereka bersihkan. Ya, oleh karena itu mari bulan Rajab kemarin adalah bulan pembersih hati. Bulan Sya'ban sekarang adalah pembersih jasad kita. Ya, bulan Ramadan nanti itu adalah pembersih roh bagi kita. Ya, jadi kita punya 3. Pertama qalbun, hati. Yang kedua jasadun, jasad. Yang ketiga adalah roh, ya roh atau yang disebut dengan nyawa. Tidak ada hati, tidak ada jasad, ya ada hati, tidak ada jasad, tidak ada gunanya. Ada jasad, tidak ada hati, tidak ada gunanya. Ada hati, ada jasad, ya tidak ada roh, tidak ada gunanya. Jadi saling berkaitnya. Ya, di maka disebut bulan Rajab kemarin itu dalam sebuah hadis dikatakan Syahrul Rajab syahrul lil sara'ah. Bulan Rajab adalah bulan tempat kita menanam, ya. Syahrul Sya'bana syahrul lil baqiyah. Bulan Sya'ban ini adalah bulan tempat kita menyiram. Syahrul Ramadana syahrul lil hasadil sara'ah. Bulan Ramadan nanti adalah bulan kita untuk memanen. Dikala mampu kita menanam bulan Rajab kemarin, bulan Sya'ban ini adalah tempat kita untuk menyiramnya. Kalau kita mampu menyiram di bulan ini, bulan Ramadan tempat kita untuk memanen. Apa yang kita tanam di bulan Rajab kemarin adalah disebut bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Apa yang kita tanam? Ya kita membersihkan hati di bulan Rajab kemarin. Ya, setelah kita tanam, kita bersihkan hati di bulan Rajab kemarin, bulan Sya'ban ini adalah bulan penyiraman. Apa yang kita siram? Kita siram dengan amal-amal soleh. Siapa kita yang ikut puasa Sya'ban kemarin? Ada yang puasa Sya'ban kemarin? Ada? Nggak ada? Berarti rugi bu, rugi. Ya, kalau nggak ada yang puasa Sya'ban masih ada 13 hari lagi. Ya, tapi yang lebih baik kemarin itu sumu salasa asratan, 13-nya, wa ruba'a asratan, 14-nya, wa hamsa asratan, 15-nya. Di yang lebih baik puasanya hari 13 Sya'ban, 14 Sya'ban dan 15 Sya'ban.
malam 14 malam 15-nya atau minggu kemarin minggu malamnya, itu namanya sholat nisfu Sya'ban. Jadi kalau belum ada, kita puasa Sya'ban, masih ada 13 hari lagi. Besok kan Kamis, boleh puasa sunnah Kamis, tetapi dipakai niatnya, diganti. Nawaitu sauma ghadin qada'an lillahi ta'ala. Bukan niatnya puasa Kamis, tapi qada'an lillahi ta'ala. Jadi kita mendapatkan sunnah Kamis, mendapatkan sunnah Sya'ban, dan mendapatkan sunnah jikalau ada tahun kemarin puasa kita tertinggal. Ya, Dan ada nggak puasa kita yang tertinggal tahun kemarin? Kadang-kadang terlupa, kadang ada yang disengaja. Jadi kalau ada puasa kita yang tinggal bulan tahun kemarin, kalau kita puasa Kamis besok contohnya, itu 3 itu yang sekali dapat kita. 3, sunnah Kamis dapat, sunnah Sya'ban dapat, dan juga terbayar puasa yang tertinggal tahun kemarin. Kalau ada yang tertinggal tapi kalau nggak ada puasa yang tinggal, berarti dapat 2, sunnah Kamis dan sunnah di bulan Sya'ban. Jadi niatnya nawaitu shauma ghadin qada'an lillahi ta'ala. Itu niatnya. Jadi kalau bagi yang belum ada puasa Sya'ban di bulan Sya'ban ini, rugi. Sekurang-kurangnya Kamis besok, habis itu Senin lagi, setelah itu Kamis lagi, masih ada kalau nggak salah Kamisnya 2 dan Seninnya masih ada 2 lagi. Soalnya kalau nggak ada halangan, kita puasa adalah Selasa yang akan datang. Jadi masih ada Kamis 2, Senin 2, kalau nggak salah di dalam bulan Sya'ban ini. Nah, itu yang disebut tadi, kita menyiram selama bulan Sya'ban. Dengan apa kita siram? Dengan memperbanyak amal soleh. Ya, amal soleh salah satunya memperbanyak membaca salawat. Yang kedua memperbanyak puasa sunnah. Yang ketiga itu tadi melakukan pada malam Senin kemarin itu namanya sholat nisfu Sya'ban 2 rakaat. Itu perambalannya. Bagi yang melakukan, alhamdulillah, ya semoga amal ibadahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di bulan Sya'ban malam 15 kemarin, Ibu, itu malaikat utusan Allah itu turun ke bumi untuk memandang wajah-wajah hambanya dan memaafkan dan mengampuni dosa-dosa para hambanya. Apalagi kalau di malam nisfu Sya'ban kemarin kita ketemu oleh malaikat sedang beramal, maka itulah mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang melakukan sholat nisfu Sya'ban malam 15 kemarin, itulah orangnya yang beruntung. Ya, sebab malam nisfu Sya'ban itu seluruh amal ibadah kita dalam 1 tahun diangkat oleh malaikat kepada Allah. Dari semenjak puasa kemarin, semenjak bulan Ramadan sampai hari Minggu kemarin, itu seluruh amal ibadah kita yang berbentuk disengaja walaupun itu tidak disengaja, amal sholat, amal sedekah, amal berbuat baik, apapun itu bentuknya, itu dilaporkan kepada Allah. Namanya pembersihan buku dalam 1 kali dalam 1 tahun. Nah, makanya ada tuntunannya kita sholat namanya nisfu Sya'ban. Ya, nisfu Sya'ban. Karena di malam itu seluruh amal ibadah kita diangkat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belum ada yang puasa, Bu. Bulan Sya'ban ini belum ada yang puasa.
puasa sunnah? Belum. Rugi. Kalau Allah berkenan kepada kita, memberi kita umur panjang, ya masih ada 13 hari lagi. Ya, supaya apa? Ya, supaya sesuai dengan tuntunan tadi, menanam di bulan Rajab, menyirami di bulan Syaban, dan memanen di bulan Ramadan. Termasuk puasa itu mensucikan hati kita di bulan ini. Bersih hati kita di bulan kemarin, bulan Rajab, ya, dan bersih jasad kita di bulan sekarang, dan bersih nanti roh kita di bulan Ramadan. Maka itulah orang yang disebut setelah Idul Fitri nanti, ya, mereka pulang dari masjid, itu catatan bersih diturunkan oleh malaikat, maka dosa mereka dihapus oleh Allah dalam 1 tahun jaraknya Ramadan sampai ke Ramadan yang akan datang. Nah, ini dalilnya hadis riwayat Muslim. Beliau mengatakan salat al-khamsi, salat 5 waktu. Salatul Jumu'ati ilal Jumu'ata, salat Jumat jaraknya ke Jumat, Ramadanu ila Ramadana, Ramadan jaraknya ke Ramadan, mukaffiratun bainahunna, itu pelebur dosa yang ada di antaranya. Salat 5 waktu, pelebur dosa jaraknya waktu ke waktu. Salat Jumat bagi laki-laki, pelebur dosa jaraknya Jumat ke Jumat. Bulan Ramadan jaraknya ke Ramadan, pelebur dosa yang ada di antaranya. Ya, tetapi ujung hadis mengatakan, ya, mukaffiratun bainahunna, pelebur dosa yang ada di antaranya. Tetapi ujung hadis mengatakan wa iza ja'tunibatil kabair, sepanjang mereka tidak melakukan dosa besar, itu diampuni. Ya, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu, Bu, tapi kan ada kita yang salah paham. Mana yang dikatakan salah paham? Katanya, ya, bulan Ramadan itu adalah bulan penghapus dosa. Nah, kan sebenarnya kan iya itu. Bulan Ramadan itu sebenarnya bulan penghapus dosa. Tetapi salah pahamnya di mana? Ada sebagian kita beranggapan karena dia menganggap bulan Ramadan itu pelebur dosa, dia itu cuman beribadah cuman bulan Ramadan aja. Puasa cuman di bulan Ramadan aja, sholat cuman di bulan Ramadan aja, sedekah pun cuman di bulan Ramadan aja. Setelah lewat Ramadan, mungkin hanya disimpan dalam lemari. Kalau laki-laki pecinya cuman tergantung aja, kalau kain sarungnya sudah disimpan dalam lemari, itu yang banyak terjadi. Katanya besok kan ada bulan Ramadan lagi untuk ngampuni dosa. Itu namanya salah paham. Yang dimaksud mengampuni dosa bulan Ramadan itu memang, maka dikatakan hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Memang min zanbihi dihapus dosanya 1 tahun yang lalu. Betul. Ya, tetapi bukan hanya sholat di bulan Ramadan saja. Maksud di sini, semenjak selesai Ramadan tahun kemarin, yang yang sholatnya nggak pernah tinggal, yang terutama sholat yang 5 waktu. Sampai lagi datang Ramadan, yang sholat pun nggak mereka tinggalkan, itu yang dimaksud. Jadi salah dengar, salah ucap, salah lihat, ya, yang dilakukan dalam 1 tahun kemarin, diiringinya dengan amal solehnya berupa sholat wajib. Datang bulan Ramadan, mereka tingkatkan amal solehnya, minta ampun kepada Allah, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Itu yang dimaksud. Nah, ini kan ada salah paham. Ya, datang bulan Ramadan baru sholat.
Sholat banyak pula yang bolong itu. Ya, kalau habis makan sahur tidur lagi, tahu-tahu udah jam 8 baru bangun. Itu subuh tuh. Ya, memang dalam bulan Ramadan itu boleh, kalau memang tertidur boleh sholat subuhnya kesiangan. Tapi catatannya tertidur, bukan disengaja tidur. Nah, ini kebanyakan sudah makan sahur karena waktu subuh belum masuk, sambung lagi lah tidur, tidur lagi. Pas ketiduran, tahu-tahu tidurnya terlalu nyenyak. Jam 8 baru bangun. Kalau memang tidurnya tadi disengaja, sholat subuhnya tidak sah. Tapi kalau nggak disengaja, contohnya makan sahurnya jam 4 atau jam setengah 4, agak termaju. Habis itu dia baring-baring nggak disengaja, nggak diinginkan untuk tidur, tahu tertidur. Pas melek matanya, matahari sudah keluar, jam 8, setengah 8 atau jam 7, langsung ke sumur ambil wudu, langsung sholat subuh, itu sah. Kalau di bulan-bulan Ramadan, tapi catatannya jangan disengaja. Tapi kalau disengaja nggak boleh. Ya, jangan salah paham nanti. Ya, karena dibilang boleh sholat subuh kesiangan di bulan Ramadan. Nah, yang lebih baiknya apa? Yang lebih baiknya adalah tepat waktu. Yang lebih baiknya apa? Yang lebih baiknya adalah sholatnya berjamaah. Itu yang mantap. Kalau seandainya di luar Ramadan, mungkin banyak kita bolong untuk sholat berjamaah. Di bulan Ramadan telah kesempatan kita untuk meningkatkan amal soleh. Kalau sholat, apalagi kita lakukan secara berjamaah. Nah, jadi itu caranya. Kaum ibu yang kami muliakan, jangan sampai kita salah paham. Orang yang bersih hatinya di bulan ini, insya Allah di bulan Ramadan mereka merasa enteng dan mudah untuk melakukan amal soleh. Kenapa? Kata Nabi, ya, sebuah hadis mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, maha bersih. Allah itu menerima yang indah-indah atau yang bersih-bersih. Kalau hati kita sudah bersih, insya Allah kita diterima oleh bulan Ramadan. Tapi kalau hati kita tidak mampu bersih di bulan ini, sebab bulan Saban ini gerbang memasuki bulan suci Ramadan, nggak mampu kita membersihkan hati di bulan ini, kita tidak diterima oleh bulan ditolak. Maksud ditolak di sini adalah kita melakukan ibadah itu berat sekali. Puasanya berat, lama sekali rasanya, dari jam 6 itu sampai jam 6 itu merasa lama. Kenapa? Karena hati kita tidak bersih. Ke masjid pun begitu juga, beratlah langkah kaki untuk ke masjid. Susah. Mengerjakan sholat begitu juga berat rasanya. Itu tandanya hati seseorang tidak bersih di bulan Sa'ban ini, maka berat rasanya untuk melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan. Tapi saya sangat yakin dan percaya, kalau kaum ibu yang ada di sini, apalagi yang hadir pada sore hari ini, insya Allah, ya, ini hatinya sudah bersih semua. Ya, sebab kaum ibu yang hadir di sini ini adalah kaum ibu yang soleha semua. Setiap wanita soleha itu tanda hatinya sudah bersih. Ini kalau tanda istri soleha, wanita soleha itu kan sudah jelas. Ya, bajunya dalam, pakai keludung, pakai jilbab, itu tandanya wanita soleha. Tapi untuk hari ini, ya, dalam masjid ini, entah kalau pulang di sini, entahlah, nggak tahu juga saya kan. Tapi mumpung dalam masjid ini, alhamdulillah, ya, ini tandanya namanya wanita soleha. Kalau dia sudah dapat soleha, ya, berarti hatinya sudah
Apalagi kaum ibu yang hadir pada sore hari ini, alhamdulillah hatinya di dalam semua. Ya kan? Kan di dalam semua hati kita kan? Apa? Nah, hati di dalam lagi ditutup pakai baju lagi, ditutup pakai jilbab lagi. Ya. Nah, jadi alhamdulillah ya, kaum ibu atau masyarakat kita yang ada di sini, alhamdulillah ya, bulan ini ya kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan hati dengan cara apa? Dengan meningkatkan amal soleh dan dengan menerapkan pa'fu waspahu, saling memaafkan. Kadang-kadang mungkin tahun kemarin, bulan-bulan kemarin ada kita bertengkar, ada berselisih paham dengan tetangga, dengan saudara. Kalau seandainya itu tidak kita habiskan sebelum bulan suci Ramadan, kita memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan ada permusuhan, ada sakit hati, ya, itu ibadah puasa yang kita lakukan, ya, itu adalah sia-sia. Maka dianjurkan ya istri kepada suami, ya, kalau bulan-bulan kemarin sampai hari ini atau sampai masuk nanti sampai akhir bulan Syaban, ya, usahakan selambat-lambatnya tanggal 28 Syaban itu, tapi kan ini bukan jadi patokan, tapi selambat-lambatnya bulan tanggal 28 Syaban itu kita sudah meminta maaf kepada suami lain. Nah, lain rajin ibu minta maaf kepada suami. Hah? Nah, nah, lebih baik jujur-jujur aja bu. Ya, ya. Di kalau belum pernah semenjak bulan Ramadan kemarin ada enggak mengulurkan tangan kepada suami? Siap habis salat, bagus. Tapi kalau belum pernah berjabat tangan dengan suami, mengulurkan tangan dengan suami semenjak Ramadan kemarin, itu sudah gawat itu. Sudah gawat itu. Ya. Ya, sudah gawat itu. Pas subuh bangunkan suami, suruh dia kalau jauh dari masjid, kita sholat di rumah berjamaah. Suruh suami kita jadi imam, selesai sholat nanti kita ulurkan tangan kepada suami. Suruh suami kita jadi imam di rumah kalau jauh ke masjid. Kalau dekat dari masjid, suruh suami kita ke itu, langsung ikut sama kita sekalian ke masjid. Tapi kalau jauh dari masjid, di rumah saja, tapi bangunkan suami kita. Kalau dia lambat bangun, bangunkan. Bang, bangun bang, bangun bang. Subuh sudah masuk bang. Panggil mas, ya terserah apa panggilan. Ayang jadi juga boleh. Ya. Ada yang panggil ayang boleh, ada yang panggil bebek boleh. Terserah. Ya. Ini enggak, ya. Dibangunkan suaminya subuh jam 4, jam setengah 5. Tapi enggak bangunnya bukan disuruh sholat. Mas, bangun mas, mas, bangun mas. Enggak bikin deres mas, deres, panen. Ya, atau dan tuh dikasih bungkus nasi sama suami yang sebesar perut sapi itu. Itu namanya istri yang murka. Jadi kalau istri itu yang solehah itu istri memperhatikan suaminya, mengingatkan ketika lupa, ya, dan membangunkan ketika tertidur. Itu termasuk. Memang pada dasarnya tugas kami, tapi karena kita sudah kongsi, kan sudah kongsi itu. Nah, dia saling membantu kalau sudah kongsi itu. Lambat suami bangunkan sama istri, lambat istri bangunkan sama suami. Nah, ini yang gawat kan enggak? Suaminya ketiduran, istri ketiduran pula. Nah, kedua-duanya sama ketiduran. Iya. Nah, jadi bangunkan suami kita, suruh dia sholat jadi imam di rumah. Habis itu ulurkan tangan kita, mas,
kasih saya maaf mas, mungkin selama ini saya sudah salah, ya sering membentak kamu karena uangnya sedikit, ya sering menengok sama kamu itu dengan mata melotot. Dia sering mungkin ngomong kasar sama kamu mas, ya tolong kasih saya maaf mas, kasih saya ridho mas. Sebab sepintar apapun saya mas, sebanyak apapun amal ibadah saya mas, sehebat apapun saya mas, ya kalau tidak mendapat ridho dari engkau mas, aku tidak akan masuk surga. Di penting bu, kalau dalam 1 tahun nggak pernah ulur tangan sama suami, masya Allah. Nah, jadi mumpung masih ada, ya masih ada 2 minggu lagi. Rajin-rajinlah. Bukan ini patokan sebenarnya, ya. Sebenarnya minta maaf sama suami itu setiap waktu sebenarnya. Bukan hanya menunggu Ramadan saja, setiap waktu. Makanya dituntut seorang suami itu pandai menjadi imam. Ini kan ada pula sebagianmu menjadi imam suami itu nggak bisa, ya. Tapi beranak bisa dia. Jadi imam nggak bisa. Dituntut suami itu bisa menjadi imam supaya apa? Supaya sholat sunnah itu dianjurkan oleh Nabi suami itu untuk menjadi imam di rumah. Kalau yang sholat wajib, seorang suami sholatnya adalah di masjid, itu tentunya seorang suami. Nah, maka dan suami ini dituntut menjadi imam sholat sunat di rumah. Itulah tujuannya. Selesai sholat, yang istri dan anaknya mengulurkan tangan kepada suaminya meminta maaf. Bu, berapa kali? Tapi suami ibu nggak ada lagi. Masih ada kan? Nggak ada. Ini ada. Masih hidup suaminya, masih. Berarti belum pernah tahun ini ulur tangan sama suami. Belum pernah. Jujur aja lah, nggak apa-apa. Nunggu lebaran ya. Berarti kalau menunggu lebaran 2 kali cuma 1 tahun. Kira-kira bisa kamu ibu menjamin dalam 1 hari 1 malam kamu ibu nggak punya dosa sama suami? Bisa kira-kira menjamin nggak punya dosa? Oh, sana. Jadi kalau suami nggak di rumah mungkin bisa. Tapi kalau suami di rumah nggak bisa. Nah itulah soalnya. Ini 1 tahun nggak pernah minta maaf sama suami, ya. Padahal disebut tadi ridul walidain itu kalau bagi orang tua. Tetapi kalau untuk suami, ridha Allah, ridha zaujata. Lah, ridho seorang istri tergantung kepada ridho suami. Ya. Enggak ada kamusnya bu. Kamu ibu muslimah, amalnya banyak, sholat nggak tinggal, puasa nggak tinggal, baca Quran rajin, semuanya amal ibadahnya banyak. Tetapi kalau dosanya banyak kepada suami, kalau nggak taat kepada suami, hancur lebur, amal ibadahnya habis. Tapi kalau bulan Ramadan nanti, kalau ada suami yang memerintahkan kita untuk memasak, itu nggak boleh. Itu nggak ditaati, nggak masalah. Contohnya dia nggak ada kerjaan, contohnya sakit, dia nggak ada unsur sakit, nggak sakit parah, nggak. Tapi dia nggak puasa, dia suruh kita, dia paksa kita untuk memasakkan dia, itu nggak masalah kalau tidak ditaati, nggak berdosa. Sebab itu maksiat. Puasa itu sunnah apa wajib? Wajib kan? Wajib. Setiap wajib yang ditinggalkan berarti adalah setiap dosa itu adalah maksiat. Di perintah suami yang nggak boleh ditaati adalah yang berbentuk maksiat.
Orang yang tidak mau puasa pada siang harinya, apalagi istrinya puasa, dia paksa untuk masak. Itu namanya suami zalim namanya. Itu namanya suami Firaun namanya. Kalau ada yang kayak itu, nggak usah dimasain. Kalau dia nggak puasa, terkecuali kalau sakit, itu wajib kita mengurusnya. Kalau sakit. Tapi sakit nggak ada halangan satupun, malas dia puasa, dia paksa kita masak, suruh dia masak sendiri, kamu nggak akan berdosa. Sebab itu adalah suatu maksiat. Sebab dalam Quran langsung mengatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus musyam, wajib hukumnya. Nggak ada sunnahnya puasa itu wajib. Di setiap meninggalkan yang wajib itu namanya maksiat. Suami tidak puasa berarti pekerjaannya maksiat. Nah, jadi jangan takut pula kamu nanti. Ya bulan Ramadan suami kita mau minta bikin kopi jam 11 siang contohnya. Kalau takut nggak dibikinkan nanti takut berdosa, nggak berdosa. Sebab itu namanya suami maksiat namanya. Ya, yang sebenarnya dia yang ngajak. Sebenarnya dia yang mencontohkan dalam keluarga itu, bukan dia yang mencontohkan maksiat. Dia yang mencontohkan kebaikan itu. Ya, apalagi kalau ada anak-anaknya yang sudah agak remaja. Nah, jadi kaum ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu